Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Sebelumnya, Su Yi, Xining, dan Fan Wei bersembunyi di kegelapan. Agar tidak ketahuan oleh pihak lain, mereka semua menahan napas, dan karena berjauhan, mereka tidak mendengar percakapan Yun Jiu dan lain-lain. Namun, bagi Su Yi, semua ini tidak penting. Saat dia mengenali identitas pihak lain, dia sudah menghukum mati pihak lain di dalam hatinya. Pergi, ikuti. Su Yi mengambil tindakan. Apakah Anda memiliki dendam terhadap mereka? Di perjalanan, Xining Transhen bertanya. Bagus. Su Yi mengangguk. Dia tidak menyangka bahwa dalam perjalanan ke reruntuhan Istana Naga, dia akan bertemu dengan pembangkit tenaga listrik dari 6 raksasa abadi utama. Namun, karena dia telah menemukannya, dia tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Apakah Anda ingin melakukannya sekarang? Xining bertanya, dia tidak peduli kebencian macam apa yang dimiliki Su Yi terhadap orang-orang itu, dia hanya perlu tahu bahwa mereka adalah musuh, itu sudah cukup. Jangan terburu-buru, kita lihat dulu apa yang akan mereka lakukan. Su Yi berkata dengan santai. 1 jam kemudian, di bidang penglihatan Yun Jiu dan yang lainnya, sebuah gunung besar muncul di depannya. Gunung itu seperti parit, tingginya puluhan ribu kaki, bergulung-gulung. Dan langit di atas pegunungan ditutupi lapisan tebal awan petir berwarna merah darah. Guntur mengamuk, lampu listrik mengalir, dan kekuatan aturan yang menakutkan bergulir di kedalaman awan petir berwarna darah. Hanya suara guntur yang mengguncang dunia. Desah lega terdengar. Banyak raja abadi mengubah wajah mereka. Awan petir berwarna darah di atas pegunungan ditutupi dengan kekuatan dahsyat dari hukum langit dan bumi. Tidak perlu dipikirkan sama sekali, bahkan jika seseorang dari Taijing melintasi langit, mereka akan dirampok. Alis Yun Jiu menunjukkan warna yang kental. Bahkan jika dia adalah kekuatan tingkat Taiwu, ketika dia melihat pemandangan ganas di kejauhan, dia akan terkejut. Dragon Burial Ridge, mungkinkah ada kuburan tempat leluhur ras naga dimakamkan? Ada yang bertanya. Tidak, Burit Dragon Ridge adalah nama yang diberikan oleh klan roh paus raksasa kita. Di kejauhan, Jing Cheng pindah ke kehampaan dan berjalan sambil tersenyum. Di gunung itu, ada mayat kuno di mana-mana. Menurut kesimpulan klan kami, itu mayat sebelum dia hidup. Dia adalah orang kuat dari klan naga Laut China Timur, jadi dia diberi nama seperti itu. Berbicara, dia membungkukkan tangannya kepada Yun Jiu, Xie Chang, dan pakar tingkat Taiwu lainnya, semuanya, lelaki tua itu sudah lama menunggu di sini. Yun Jiu melangkah maju dan mengobrol dengan Jing Cheng. Yang kita bicarakan tidak lebih dari beberapa masalah kerjasama. Setelah itu, Jing Cheng harus memimpin jalan dan menuju bukit naga terkubur di kejauhan. Yun Jiu dan 6 raksasa abadi lainnya mengikuti di belakang. Siapapun yang ingin memasuki kedalaman reruntuhan Istana Naga harus melewati punggung bukit pemakaman naga ini. Di perjalanan, Jing Cheng tampak sedih dan berkata, aku tidak menyembunyikannya dari kalian, dalam beberapa tahun terakhir, klan roh paus raksasaku telah mengorbankan ribuan kehidupan, di antara mereka, ada banyak karakter raja abadi, dan akhirnya menemukan cara untuk bertahan hidup dari bukit pemakaman naga. Semua orang tergerak. Hanya untuk menemukan cara menyeberangi punggung naga terkubur, dan membayar harga yang mahal. Ini menunjukkan betapa menakutkannya Dragon Burial Ridge. Rekan Taois, bahaya apa yang terkubur di bukit pemakaman naga? Xie Chang bertanya. Jing Cheng menunjuk ke langit di atas punggung naga terkubur, awan petir berwarna darah yang menutupi di bawah langit adalah pembunuhan paling mengerikan. Tidak peduli siapa mereka, karena selama mereka mencoba melarikan diri jika kamu terbang di udara, kamu akan dibunuh oleh aturan langit dan bumi. Selain itu, di punggung naga terkubur, ada banyak roh jahat, yang masing-masing lebih menakutkan daripada yang lain. Karakternya juga mati dan hidup. Mendengar ini, Xie Chang dan master tingkat Taiwu lainnya tidak bisa tidak merasa kagum, dan diam-diam bersuka cita karena mereka telah memilih untuk bekerja sama dengan Jing Cheng kali ini. Jika tidak, ketika mereka pergi ke kedalaman reruntuhan Istana Naga, mereka akan menghadapi pembunuhan tak terduga di bukit pemakaman naga ini. Yun Jiu tiba-tiba berkata,
rekan Taois, bagaimana Anda berencana untuk menangkap Sui? Jing Cheng berkata tanpa ragu, ini sangat sederhana, pertama-tama kita akan menyergap di Dragon Burial Ridge, ketika Sui datang, kita hanya perlu menggunakan pembunuhan. Perampokan bukit pemakaman naga, cukup untuk menjatuhkan Sui. Mata Yun Jiu berbinar, dan dia berkata, ceritakan padaku. Jing Cheng tertawa sangat mudah untuk bersembunyi dengan tombak terbuka, tetapi sulit untuk menjaga dari panah gelap. Kami bersembunyi di kegelapan punggung naga terkubur. Akan diserang oleh roh-roh jahat itu. Tapi bagaimana jika dia kabur? Kata Yun Jiu. Jing Cheng roh, dengan kita, bagaimana mungkin dia bisa kabur? Yun Jiu berpikir sejenak, lalu mengangkat matanya untuk melihat Jing Cheng, dan berkata, rekan Taois, aku tidak ingin ada yang salah dengan Sui, dan aku tidak ingin ada kesalahpahaman di antara kita. Kerjasama, ada apa? Kata-katanya biasa saja, tapi ada sedikit peringatan. Jing Cheng segera mengerti, dengan tatapan Zhuangzu berkata, Anda dapat yakin, klan roh paus raksasa saya tidak akan melakukan apapun terhadap 6 kekuatan abadi besar Anda. Yun Jiu mengangguk. Sampai dia tiba di kaki bukit naga terkubur, Yun Jiu teringat satu hal, mengapa kamu tidak memilih untuk bekerja sama dengan anak-anak dewa itu? Yi Cheng menghela nafas, untuk bekerja sama dengan mereka, saya khawatir itu adalah mencari kulit dengan harimau. Risikonya terlalu besar, dan jika Anda tidak hati-hati, kamu akan dimakan. Mendengar ini, Yun Jiu menanggapinya dengan serius dan berkata, itu benar, sosok setingkat dewa anak itu tidak pernah menempatkan kita di dunia abadi di mata mereka. Segera, di bawah kepemimpinan Jing Cheng, sekelompok orang pergi ke Burit Dragon Ridge. Dalam perjalanan, ada kabut hitam di mana-mana, dan ada jejak pertempuran yang tersisa di gunung yang runtuh, dengan tentara yang rusak, baju besi yang busuk, noda darah yang mengering, dan beberapa mayat yang rusak. Mayat tersebut sebagian besar tidak lengkap, ada yang sudah lama menjelma menjadi tulang kering, dan ada pula yang seperti mayat kisut, mengagetkan. Berjalan di sini seperti berjalan ke medan perang kuno, mati dan penuh mayat. Ledakan. Di langit, awan petir berwarna darah bergejolak, suaranya menyebar ke alam liar, dan kekuatan aturan yang menakutkan mengamuk seperti badai, bersiul di kehampaan. Semua orang seperti musuh, dan sanubari mereka tegang. Semuanya, hati-hati, jangan gunakan indera spiritual kalian untuk melihat mayat-mayat itu, jika tidak, roh-roh jahat yang diam di dalam mayat akan diganggu dan diprovokasi langit. Bencana. Di jalan, ekspresi Jing Cheng juga sangat bermartabat, dan dia dengan cepat mengirimkan suara untuk mengingatkan semua orang. Semua orang semakin waspada. Untungnya, di bawah kepemimpinan Jing Cheng, tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Sampai mereka melintasi jalan pegunungan yang terjal dan tiba di tengah gunung punggung naga terkubur, kepala Jing Cheng menghela napas lega, jelas sebuah jauh lebih santai. Semuanya, kita tunggu saja di sini. Jing Cheng tersenyum dan berkata, tunggu saja Sui muncul, dia akan hancur. Pada akhirnya, rasa dendam yang tak terkendali membuncah di hatinya, mengingat pengalaman memalukan yang dia alami dalam bernegosiasi dengan Sui sebelumnya. Pria itu, tidak hanya terlihat terlalu jelek, dia juga sombong sampai-sampai melanggar hukum. Benar. Untuk mengontrol teks rahasia Istana Naga, dapatkah saya melakukan apapun yang saya inginkan? Kali ini, dia harus melakukan salto besar. Di sini, Yun Jiu melihat sekeliling, sedikit mengernyit, ada juga banyak mayat naga kuno berserakan di sekitar sini, begitu mereka terganggu. Kata-kata belum selesai, makna telah terungkap. Jing Cheng tersenyum dan meyakinkan jangan khawatir, semuanya, ini adalah pedalaman Burit Dragon Ridge, selama kita tidak bertindak gegabah, itu akan menang. Tidak terjadi. Baru saja. Ledakan. Kaget karenanya. Ini. Semua orang kaget dan melebarkan mata. Brengsek, Jing Cheng, kamu berani menyalahkan kami. Yun Jiu sangat marah, matanya menakutkan. Baru saja tiba di Dragon Burial Ridge, ketika kecelakaan seperti itu terjadi, siapapun akan curiga bahwa itu terkait dengan Jing Cheng. Ledakan. Pedang Qi menebas bukit pemakaman naga, menyebabkan gerakan kekerasan. Mayat yang rusak, baju besi, dan tentara Tao semuanya bergetar dan bergoyang.
Kemudian, muncul adegan kesemutan. Meraung. Sekilas, pegunungan dan dataran penuh dengan roh jahat yang menakutkan. Seluruh bukit pemakaman naga seperti api penyucian. Yun Jiu, Xie Chang, dan lainnya semuanya berubah warna, dan hawa dingin berhembus dari punggung mereka. Brengsek. Mereka jelas dijebak oleh klan roh paus raksasa. Ledakan. Yun Jiu dan Xie Chang bereaksi paling cepat, dan segera bergegas menuju Jing Cheng. Salah paham, jangan impulsif. Ijo berteriak, menghindar dengan sekuat tenaga. Sebelumnya, ketika pedang Qi jatuh, dia juga tercengang, tidak bisa membayangkan bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Disalahpahami oleh Yun Jiu, Xie Chang, dan lainnya, Jing Cheng menjadi marah, bajingan ini, siapa yang melihat bahwa dia mencoba membunuh mereka? Kesalahpahaman tentang ibumu. Yun Jiu sangat marah dan tanpa ampun. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak menangkap bajingan tua di Jing Cheng, mereka semua akan menderita. Bunuh. Xie Chang dan pemain hebat tingkat Taiwu lainnya juga menembak bersama, dan kemarahannya tidak terbatas. Ijo sangat marah hingga hampir gila. Apa ini namanya? Lumpur jatuh dari selangkangan, bukan kotoran tapi juga kotoran. Ketidakadilan, kalian benar-benar dirugikan. Kami tidak memiliki ketidakadilan, mengapa kami melakukan ini? Tenang, semuanya tenang, Jing Cheng berteriak. Tenang, Pak. Dalam deru omelan, sebilah pisau menyapu telinga Jing Cheng, memotong separuh rambut dan kulit kepalanya, meneteskan darah. Ini merangsang arwah Jing Cheng untuk mengamuk, benar-benar murka, dan berkata, saya sudah bilang, ini salah paham, kenapa kamu? Begitu aku mengatakan ini, wajah Jing Cheng berubah lagi. Terlihat ke segala arah, banyak roh jahat yang menakutkan, seperti hiu yang berbau darah, bergegas ke arah mereka dengan panik. Tidak enak. Jing Cheng mengerang dalam hatinya, dan dia tidak peduli dengan alasan lagi. Mau pergi, tidak mungkin. Yun Jiu, Xie Chang, dan kekuatan tingkat Taiwu lainnya mengejarnya. Yun Jiu, Xie Chang, dan para petinggi Taiwu lainnya tidaklah gila. Selengkapnya, siapa di antara mereka yang bukan karakter kejam yang dibunuh dari lautan mayat? Meskipun mereka curiga bahwa operasi itu ditipu oleh Jing Cheng, mereka juga memperhatikan bahwa perubahan mendadak itu sangat aneh. Tapi sekarang, mereka tidak peduli tentang hal lain, dan mereka tidak punya waktu untuk menyelidiki kebenaran, jadi mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk menangkap Jing Cheng. Jika tidak, di Dragon Burial Ridge ini, mereka semua harus menyelesaikannya. Alasannya sangat sederhana, hanya Jing Cheng yang tahu cara menyeberangi punggungan naga terkubur. Bunuh. Di mana harus lari? Jing Cheng yang lebih tua, tundukkan kepalamu sekarang, selamatkan dirimu. Ingat urlnya. Dalam teriakan itu, Yun Jiu, Xie Chang, dan yang lainnya dengan putus asa mengejar di belakang Jing Cheng, dan mereka kasar. Jing Cheng kabur tanpa berkata apa-apa. Tapi dia sangat tertekan. Permainan pembunuhan melawan Nasui terganggu oleh kecelakaan sebelum benar-benar dimulai. Bunuh, aku tidak tahu. Ini membuatnya gila. Tunggu. Apakah itu Sui? Kepala I Cheng terbentur, dan wajahnya sangat berubah. Jika ini masalahnya, bukankah itu berarti Sui diam-diam mengikuti mereka dalam perjalanan sebelumnya? Ledakan. Cahaya-cahaya yang indah meraung, dan semua jenis harta keluar. Punggung Jing Cheng dingin, dia tidak berani memikirkannya, dia melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Dia tahu betul bahwa prioritas utama adalah melarikan diri dari bukit pemakaman naga sesegera mungkin, jika tidak. Jeritan melengking tiba-tiba terdengar, menggemakan dunia. Jing Cheng, Yun Jiu, Xie Chang dan lainnya semua gemetar. Di belakang mereka, sejumlah besar roh jahat muncul, mengepung beberapa karakter tingkat Raja Abadi yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Dalam sekejap mata, raja-raja peri ini mati di tempat. Roh-roh jahat itu terlalu menakutkan, di bawah tangan mereka, karakter seperti Raja Peri benar-benar rentan. Bantuan leluhur. Beberapa Raja Peri berteriak ngeri. Hal ini membuat Yun Jiu, Xie Chang, dan lainnya sangat cemas, wajah mereka menjadi pucat. Tapi mereka tidak berani menoleh ke belakang. Begitu mereka dikepung oleh roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya,
mereka pasti akan mati. Lari. Tidak. Bahkan para tetua telah meninggalkan kita. Di Bukit Naga terkubur, ada roh jahat di mana-mana, padat, tidak peduli kemana Raja Peri itu melarikan diri, mereka akan dikepung. Adegan tragis berdarah itu seperti api penyucian. Jing Cheng, Yun Jiu, Xie Chang dan yang lainnya juga digerebek, tapi bagaimanapun juga, mereka adalah basis budidaya tingkat Taiwu, dan mereka tidak suka bertarung di semua. Kalahkan pengepungan. Tepat di belakang mereka, semakin banyak Raja Peri mati. Hal ini membuat mata Yun Jiu dan Xie Chang merah, dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Dalam aksi ini, 6 raksasa abadi mereka bergabung untuk mengumpulkan lebih dari 30 Raja Abadi Senior. Beberapa dari Immortal King ini tinggal selangkah lagi untuk membuktikan Dao Realem. Tapi sekarang, saya khawatir tidak banyak orang yang akan selamat. Dan semua ini, hanya karena perubahan mendadak. Jing Cheng, kalian roh paus raksasa harus memberi kami penjelasan. Seseorang mengaum dan menghitung semuanya. Di kepala Elder Paus. Kota Sumur. Jauh dari Burit Dragon Ridge. Su Yi, Xi Ning dan Fan Wei berdiri di atas kekosongan mereka. Adegan berdarah di Burit Dragon Ridge terlihat oleh mereka dari kejauhan. Fan Wei terkejut dan terkesiap. Jumlah roh jahat di Burit Dragon Ridge tidak hanya besar, tetapi juga sangat menakutkan, tidak ada yang lebih lemah dari kelas Taiwu. Karakter tingkat Raja Abadi itu ditinggalkan di luar, mereka semua adalah tuan, tetapi saat ini, mereka tidak banyak bicara tentang kesempatan untuk berjuang, dan mereka meninggal di tempat. Darah berceceran dan jeritan bergema di seluruh dunia. Rao adalah Fan Wei dan orang lain yang terbiasa melihat dunia besar, dan mereka merasakan dingin di hati mereka. Mengapa ada begitu banyak roh jahat di sini? Dia mau tak mau bertanya. Ngeiling, monster yang menderita karma. Dan roh-roh jahat yang sebanding dengan tingkat Taiwu itu pasti ada di tingkat Taijing selama masa hidup mereka. Ini tidak terbayangkan, berapa banyak Taijing yang ada di Istana Naga Laut China Timur selama periode penghancuran besar. Sejauh yang saya tahu, pada periode Tai Huang, Istana Naga adalah penguasa seluruh Laut Cina Timur, dan semua kekuatan budidaya didistribusikan di Timur Laut China semuanya diserahkan ke Istana Naga di bawah komando Anda. Suara Sining terdengar seperti suara alam, dari sini, dapat disimpulkan betapa kuatnya klan Istana Naga pada waktu itu, tetapi jika Anda mengidentifikasinya dengan cermat, tidak sulit untuk menemukan bahwa, sebagian besar dari roh-roh jahat di kejauhan itu bukan dari alam agung klan Istana Naga. Su Yi mengangguk dan setuju. Kali ini, mereka takut membenciku sampai habis. Su Yi tertawa. Sining aneh. Sebelumnya, dia menyaksikan dengan matanya sendiri tembakan Su Yi, memicu energi pedang setinggi langit, dan jatuh di gunung yang jauh. Perampokan yang mengerikan juga dimulai. 6 kekuatan besar dari Immortal Dao menderita banyak korban. Yang lebih konyol lagi adalah Yun Jiu, Xie Chang, dan lainnya mengira Jing Cheng yang menyakiti mereka. Hal-hal duniawi memang lucu. Segera, pertempuran di Burit Dragon Ridge berakhir. Hanya segelintir Raja Abadi yang mengejar Yun Jiu, Xie Chang, dan orang hebat tingkat Taiwu lainnya dan melarikan diri, dan semua orang tewas. Sepertinya orang-orang itu seharusnya melarikan diri ke sisi lain gunung ini hidup-hidup. Su Yi berkata, orang baik melakukannya sampai akhir, mengirim Buddha ke barat, dan kali ini, mereka semua harus dikirim ke jalan. Sining tidak bisa menahan senyum, wajahnya yang cantik menambahkan sentuhan pesona yang cerah dan menyentuh. Segera, mereka berangkat dan menyapu ke Burit Dragon Ridge. Lewat sini, kekuatan jalan Xuanzu muncul di seluruh tubuh Su Yi, mengubahnya menjadi jarak 10 kaki, menutupi sosok Sining dan Fan Wei. Su Yi memimpin. Baru sampai di Burit Dragon Ridge, banyak roh jahat yang terganggu dan muncul silih berganti. Pada saat itu, baik Sining maupun Fan Wei secara tidak sadar waspada dan bersiap untuk pertempuran. Namun tak lama kemudian, keduanya sadar bahwa di bawah kepemimpinan Su Yi, meski jalan yang mereka tempuh sedikit berliku, mereka menghindarinya secara tak sengaja. Di mana banyak roh jahat tersebar. Selain itu, ketika beberapa roh jahat menyerbu, mereka berbalik dan melarikan diri seolah-olah mereka ketakutan.
Suyi tahu di dalam hatinya bahwa roh-roh jahat itu tidak waras, dan alasan mengapa mereka takut melarikan diri tidak dapat dipisahkan dari pencegahan makna mendalam Xuanzu. Sampai dia tiba di tengah gunung, Suyi tersandung. Sebelumnya, musuh-musuh itu berkumpul di sini. Dan sekarang, sudah lama berlumuran darah, meninggalkan mayat dan harta di mana-mana. Suyi dengan sopan dan mulai membersihkan barang rampasan. Si Ning terkejut. Harta yang ditinggalkan oleh Immortal Kings tidak relevan baginya. Apapun, tetapi bagi Suyi, yang juga Raja Abadi, harta ini pasti akan berguna. Segera, dia memerintahkan Fan Wei untuk membantu. Melihat semua ini, Suyi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Segera setelah berkemas, rombongan berangkat lagi. Sampai dia melewati bukit pemakaman naga, Suyi menoleh dan melihat gunung berbahaya yang membentang di langit dan bumi seperti parit, dan pikiran muncul di hatinya. Setelah membersihkan musuh-musuh itu, saya harus meluangkan waktu untuk berlatih Dao di sini. Ada banyak sekali roh jahat yang tersebar di Burit Dragon Ridge, yang satu lebih kuat dari yang lain. Di mata Suyi, semua roh jahat ini adalah target pertempuran yang sangat baik, yang dapat digunakan untuk mengasah ujung pedang. Namun, prioritas utama adalah membunuh musuh dan mencari peluang. Meskipun Suyi sangat bersemangat, dia hanya bisa meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Suyi, ini benar-benar kamu. Tiba-tiba terdengar suara marah dan dingin dari kejauhan. Jing Cheng, Yun Jiyu, Xie Chang dan orang-orang hebat tingkat Taiwu lainnya, bersama dengan 6 atau 7 Raja Abadi, runtuh menjadi reruntuhan istana dan paviliun dari kejauhan. Wajah semua orang sangat biru, penuh kebencian dan pembunuh. Tidak diragukan lagi, kesalahpahaman di antara mereka telah selesai, menunggu di sana. Iya, itu saya. Suyi tertawa, matanya menyapu semua orang, apakah ada masalah? Sikap tenang itu membuat semua orang menggertakkan gigi karena marah. Apa masalahnya? Tidak. Sementara suaranya masih bergema, Suyi sudah memindahkan kekosongan dan menembak langsung, tidak repot-repot berbicara omong kosong sama sekali. Musuh sudah menunggu di sana, dan satu kata lagi akan memperburuk pemandangan. Pada saat yang sama, Si Ning juga bergerak, bayangannya seperti cahaya, dan mengikuti Suyi untuk menyerang. Jing Cheng, Yun Jiyu, dan lainnya tiba-tiba berubah warna. Pergi. I Cheng menyentakkan sebuah token di tangannya. Dalam sekejap, sepotong kekuatan hukum langit dan bumi muncul, membungkus Jing Cheng, Yun Jiyu, dan lainnya bersama-sama, menghilang begitu saja. Suyi dan Si Ning saling berpandangan. Tidak diragukan lagi, mereka salah paham, musuh menunggu di sana, bukan untuk membalas dendam sama sekali, tetapi untuk memastikan siapa yang menyakiti mereka. Jika tidak, mengapa mereka tidak berani melakukannya, menoleh dan kabur? Mereka pintar. Fan Wei mencibir. Jika kamu benar-benar melakukannya, karakter tingkat Taiwu di dunia peri itu ditakdirkan untuk mati. Token di tangan Jing Cheng pastilah harta rahasia yang ditinggalkan oleh keluarga Istana Naga. Suyi mengerutkan kening. Terakhir kali dia mencoba meninggalkan Jing Cheng, pihak lain menggunakan token dan meminjam kekuatan aturan langit dan bumi dari reruntuhan Istana Naga untuk melarikan diri. Dan kini, adegan yang sama kembali terjadi. Meskipun harta ini kuat, itu bukan tanpa cacat. Mata Si Ning seperti air, dan dia berkata dengan lembut, seperti ketika dia melewati bukit pemakaman naga sebelumnya, jika dia bisa menggunakan kekuatan harta ini, aku takut aku keluar dari masalah dengan orang lain. Suyi berkata dengan keyakinan yang dalam, itu benar. Lain kali saya bertemu Jing Cheng, saya harus menangkapnya sesegera mungkin, dan tidak pernah memberinya kesempatan lagi untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, jauh di dalam reruntuhan Istana Naga, di kuil bobrok yang diselimuti bayangan gelap, fantom sebuah buku muncul. Halaman-halaman buku dibuka, dan muncul halaman kosong, lalu muncul sebaris tulisan di atasnya. Meskipun tren sebab akibat berada di luar kendali kursi ini secara kasar menebak mengapa variabel tidak tunduk pada aturan kausal memesan. Keberuntungan dan bencana tidak dapat diprediksi, dan sebab akibat sulit dipahami. Saya harus mengatakan bahwa saya menantikan untuk bermain dengan variabel itu.
Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.